Bang Renggo dan aku mengeksplorasi rumah kontrakan yang dikenal angker. Di tengah gangguan gaib yang sering terjadi, kami menemukan kuntilanak yang bersemangat bermain-main dengan baskom air di halaman belakang, menghadirkan pertemuan yang tak terduga dengan dunia lain. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Rumah Kontrakan Angker Part 1. Dengan santai, Bang Renggo memacu motornya masuk ke dalam gang sempit yang terletak di sebelah kampus Poltek. Aku duduk di boncengan, memperhatikan suasana ramai di sekitar gang ini. Mahasiswa Poltek berjalan hilir mudik, sementara warung makan dan kos-kosan berjejer di sepanjang gang. Suasananya tak jauh berbeda dengan gang-gang di daerah Kerto atau Sumbersari. Temannya nungguin di mana, bos? Tanyaku pada Bang Renggo. Dia nungguin di warung Mama Fik, bentar lagi nyampe nih. Jawab Bang Renggo sambil mengarahkan motornya ke warung yang cukup ramai itu. Beberapa menit kemudian, kami memarkirkan motor di depan warung Mama Fik. Di dalam, kami disambut oleh Sam Ridwan, teman Bang Renggo yang wajahnya agak mirip dengan Andres Tinky. Setelah berkenalan, aku baru tahu kalau mereka telah lama kenal dan Sam asalnya dari Pandaan. Sambil makan, aku terus menyimak percakapan mereka. Ternyata, Bang Renggo disuruh untuk mengecek rumah kontrakan Sam yang katanya berhantu. Aku sudah deteksi dulu. Wan, siapa tahu ada arwah orang mati di situ, kata Bang Renggo serius. Sam Ridwan menimpali. Ya, terserah awakmu saja. Aku tidak paham apa yang ada di rumahku ini. Apa sering diganggu seperti ini, Sam? Tanyaku ingin tahu. Kalau malam, lumayan sering. Kadang ada suara orang menangis, suara orang adzan, bahkan barang-barang sering hilang sendiri. Jawab Sam dengan wajah tegang. Apa penampakannya seperti apa? Tanyaku lagi. Penampakannya sering yang putih dengan rambut panjang, tapi cepat menghilang. Aku tidak begitu paham, jelaskan Sam. Baik. Setelah ini aku langsung deteksi rumahmu, Wan. Ujar Bang Renggo mantap. Baiklah, ayo ke sana langsung, kata Sam. Jam menunjukkan pukul 2:30 sore ketika kami beranjak dari warung Mama Fik menuju rumah kontrakan Sam. Rumahnya tidak terlalu jauh dari kampus Poltek, hanya berada di Jalan Pisang Kipas. Kami memasuki gang sempit yang berujung di tepi sawah. Suasana sepi terasa begitu kental. Tak ada seorang pun di halaman atau teras rumah, kata Sam. Semua penghuni rumah ini telah mengungsi karena tidak tahan dengan gangguan gaib hampir setiap hari. Tempatnya enak, Wan. Menghadap sawah begini, pasti sejuk ya malam-malam, komentar Bang Renggo. Tapi kalau malam sepi, rumah kosong begini terasa agak ngeri juga, tambah Sam sambil melihat sekeliling yang hanya dikelilingi tanah kosong. Menurutku, suasana rumah ini cukup nyaman dengan pemandangan langsung ke sawah yang luas. Namun, malam hari akan terasa sangat sepi tanpa lampu-lampu di sekitar. Ayo masuk, ajak Sam begitu kami sampai di depan pintu rumah. Bang Renggo langsung masuk ke dalam rumah sementara aku dan Sam menunggu di teras. Bang Renggo mulai berkeliling rumah, mendeteksi energi makhluk gaib yang ada di dalam rumah ini. Aku dan Sam hanya bisa menunggu dengan tegang di teras. Setelah beberapa lama, Bang Renggo memanggil kami. Ayo ke sini. Kami langsung menghampirinya di bagian belakang rumah, di dekat pohon mangga besar di halaman belakang. Apa yang ada di sini, Wan? Tanyaku penasaran. Ada kuntilanak di pohon mangga ini, jawab Bang Renggo. Bang Renggo meminta Sam untuk membawa baskom besar berisi air sebagai alat pembuktian. Cepat, ambil baskomnya, perintah Bang Renggo. Sam buru-buru masuk ke dalam rumah dan kembali dengan membawa baskom berisi air.
Bang Renggo menempatkan baskom itu di bawah pohon mangga. "Ayo, kita amati airnya," ujar Bang Renggo serius. Kami bertiga terus mengamati air di dalam baskom sementara Bang Renggo terus berkomunikasi dengan kuntilanak yang ada di pohon mangga. Beberapa menit kemudian, aku merasakan hembusan angin yang mengenai wajahku, disertai dengan aroma wangi yang cukup khas. "Bang, ada apa ini?" tanyaku cemas. "Tenang saja, saudara-saudara," kata Bang Renggo sambil tetap fokus pada baskom berisi air di depannya. Tiba-tiba, permukaan air baskom mulai bergerak-gerak dan beriak-riak. "Bang, ini nia gerak-gerak," seruku. "Kuntilanak sedang main air sekarang," ujar Bang Renggo dengan penuh keyakinan. Kami terus memperhatikan air yang bergerak di dalam baskom, tanda bahwa kuntilanak memang sedang berinteraksi dengan kami. "Jadi kuntilanak ini yang sering mengganggu, ya?" tanyaku pada Sam. "Bisa jadi," jawab Sam dengan wajah cemas. "Memangnya ada apa dengan kuntilanak ini, Wan?" tanyaku ingin tahu lebih banyak. Bang Renggo menjawab, "Kami belum mengecek bagian dalam rumahmu. Mungkin masih ada yang lain di sini. Ayo kita periksa rumahnya sekarang," ajak Bang Renggo. Aku, Sam, dan Bang Renggo bergerak ke dalam rumah, siap menghadapi apapun yang mungkin ada di sana. Bang Renggo mulai menjelajahi setiap ruangan, sementara kami mengikutinya dengan hati-hati. "Kamar mandi di mana, Wan?" tanya Bang Renggo. "Di belakang, dekat jemuran," jawab Sam. Kami menuju ke pekarangan belakang yang penuh dengan tiang jemuran, tumpukan ember, dan tanaman liar yang tumbuh lebat. "Sam, kau pernah mendengar suara orang mandi di sini, kan?" tanya Bang Renggo serius. "Iya, sering banget. Tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa," jawab Sam. "Sepertinya ada makhluk gaib yang mengaku mandi di sini," ujar Bang Renggo dengan nada serius. "Kalau begitu, mari kita cari," ujar Sam. Bang Renggo mulai bergerak perlahan-lahan di pekarangan belakang. Telapak tangannya menghadap ke depan, siap menghadapi apapun. Beberapa menit berlalu, Bang Renggo tiba-tiba berhenti dan berjongkok di dekat pipa septic tank. "Ada apa di sini?" tanyaku bingung. "Teman-teman, datanglah ke sini," seru Bang Renggo. Kami mendekatinya dengan cepat, ingin tahu apa yang ditemukan oleh Bang Renggo di dekat pipa septic tank ini. "Ada makhluk di dalam septic tank ini," ujar Bang Renggo dengan serius. "Apa? Makhluk apa yang ada di dalam?" tanyaku penasaran. "Mungkin ada arwah orang yang terkubur di sini," jawab Bang Renggo. "Arwah orang?" ucapku kaget. Sam juga terlihat kaget. "Kenapa arwahnya ada di dalam septic tank ini?" Kami bertiga merasa tercengang mendengar penjelasan Bang Renggo. Rumah ini ternyata memiliki sejarah tragis yang melibatkan seorang yang terbunuh dan mayatnya ditemukan di dalam septic tank. Rumah kontrakan Anchor Part 2. Aku masih terdiam di depan rumah kosong itu. Mata terpaku pada septic tank yang terbuka. Isi benda itu terasa mencekam. Tidak percaya dengan apa yang baru saja kudapati. Hati berdegup kencang. Mulai terasa keringat di telapak tangan. Pembunuhan di rumah ini, entah berapa lama yang lalu, kini menjadi fakta yang sulit untuk kutolak. "Kok bisa aku sewa rumah kayak gini sih?" gumamku, mencoba meredakan ketegangan yang melilit. Bang Renggo, sahabatku sejak kecil, menyentuh bahunya dengan keras. "Terus, mau gimana nih, Wan? Emangnya aku harus pindah?" Aku merasa cemas, tapi sisa kontrakku masih cukup lama. Masih kurang dari 2 bulan sejak aku menandatangani kontrak ini. "Bang Renggo mengganggu?" "Ya, kan sisa kontrak masih setahun lebih. Sayang juga kalau rumahnya ditinggal begitu aja. Malam ini aku ada rencana buat ngusir mereka." "Lah, gimana kalau mayatnya masih ada di dalam septic tank?" tanyaku, mencoba menenangkan diri. Renggo menepak-nepak bahannya.
Ya biarin aja, kan udah jadi tulang. Tapi gimana kalau arwahnya gak bisa pergi kalau mayatnya gak dipindahin dari situ? Ya itu yang gue gak yakin. Tapi ntar malam kita coba aja. Dengan hati yang masih galau, aku setuju untuk mencoba mengusir arwah dan kuntilanak yang menghuni rumah ini. Sementara itu, Renggo mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual yang akan dilakukan nanti malam. Setelah Isya, kami berkumpul di warung kopi dekat O2 Suhat. Malam itu, aku datang bersama pacarku, Mbak Wiwik, seorang kodu ngalam asli. Ada kuntilanak di rumahnya, Sam? Tanya Wiwik sambil memesan kopi. Ya, kalau arwahnya di situ, berarti mayatnya juga di situ. Jawab Renggo sambil menyeduh rokok. Nanti malam aku mau coba mediumisasi. Gak apa ya? Tanya Wiwik, agak cemas. Ia sudah siap untuk meminjamkan tubuhnya kepada arwah dan kuntilanak. Renggo mengangguk, mencoba menenangkan Wiwik. Gak apa-apa, Dik. Kan aku netralisir setelahnya. Terus gimana kalau kuntilannya nempel terus di tubuhku? Tanyanya lagi. Mencari kepastian. Gak apa, serahkan sama aku, sahut Renggo tegas. Lanjutan pada malam hari. Sekitar pukul 9 malam, kami tiba di rumahku. Suasana sekitar gelap dan sepi, memberikan sentuhan seram pada ritual yang akan kami lakukan. Aku berharap segalanya berjalan dengan lancar dan aman. Kita urus yang mana dulu? Tanyaku. Mencoba mengalihkan pikiran. Kuntilannya di pohon mangga dulu. Wiwik, siap-siap untuk mediumisasi. Jawab Renggo sambil menyiapkan alat ritualnya. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesaji. Kuambil kembang berbagai macam, sepiring beras merah, sebungkus hio, dan segelas darah ayam betina. Aroma darah ayam itu membuatku terhenyak sejenak. Tapi aku harus kuat untuk menyambut mereka. Rasanya siap, Wan? Tanya Renggo ketika aku keluar dari rumah. Wes, tak taruh di sini, jawabku singkat. Pengalaman mediumisasi Mbak Wiwik. Setelah persiapan selesai, kami duduk di sekitar pohon mangga. Wiwik duduk bersila, mata terpejam, dan terus mengucapkan bismillah berulang-ulang. Renggo sibuk dengan persiapannya. Fik, nyalain hio, 3 batang aja. Perintah Renggo, menandakan awal ritual. Aku segera menyalakan hio, membiarkan aromanya mengisi udara. Tanpa lampu di halaman depan, suasana semakin terasa mencekam dengan hanya cahaya merkuri dari teras sebagai pencahayaan. Udah siap, Bang? Tanyaku, menunggu instruksi berikutnya. Sudah, sekarang diam semua, jawab Renggo dengan serius. Kami duduk bersama, menunggu dengan tegang. Beberapa menit berlalu, angin malam menerpa wajah kami. Entah apa yang akan terjadi saat kami mulai ritual pengusiran. Aku hanya berharap semuanya akan berjalan baik-baik saja. Kesurupan Mbak Wiwik oleh kuntilanak. Tiba-tiba, Wiwik jatuh terkulai di tanah. Tubuhnya gemetar dan terdengar suara lengkingan tawa yang menyeramkan dari mulutnya. Aihihai, aihihai, aihihai. Engkau, apa ini, Go? Seruku, takut. Sestiti, tenang, Wan, tenang. Bisik Renggo, mencoba menenangkan. Ridwan tampak cemas melihat kekasihnya kesurupan. Renggo mencoba berkomunikasi dengan kuntilanak yang merasuki Wiwik. Sopo namamu? Tanya Renggo, matanya tajam memandang Wiwik. Aku Sulistiowati, jawab Wiwik. Suaranya bergetar. Sudah lama di sini? Tanya Renggo lagi. Wes kaet embien, Mas, lama pol, sahut Wiwik dengan suara berat. Pengusiran arwah dan kuntilanak. Renggo mulai berbicara keras kepada arwah. Mulai sekarang kamu pergi. Kamu pergi. Emoh, teriak Wiwik dengan suara berbeda.
Matanya melotot marah. Ridwan semakin khawatir. Engkau, yuk, apa yang harus kita lakukan? Tenang, Wan, biar Gewe yang pegangin, kata Renggo cepat. Renggo dengan sigap menahan tubuh Wiwik yang mencoba memanjat pohon mangga. Ini rumahku. Aku nggak mau pergi. Setelah beberapa usaha, akhirnya Wiwik berhasil dipulihkan dari pengaruh kuntilanak. Dia jatuh lemas di tanah setelah menerima sesaji yang disiapkan. Udah keluar, Bang? Tanyaku. Belum, Wiwik. Tapi ini, kembangnya buat menenangkan aja. Jawab Renggo, masih fokus pada ritualnya. Setelah ritual selesai, kami merasa lega. Arwah dan kuntilanak tampaknya telah meninggalkan rumah itu. Kami meninggalkan rumah itu dengan harapan semuanya sudah aman. Part 3. Aku duduk rebahan di sofa ruang tengah bersama Sam Ridwan dan Bang Renggo, menatap layar televisi yang menampilkan acara run yang tak begitu menarik. Suasana rumah tua itu terasa sunyi, hanya sesekali terdengar deru angin di luar yang menggoyangkan jendela-jendela kuno. Udara malam begitu gelap, menyelimuti seluruh sudut pekarangan. Tiba-tiba, suara tangisan perempuan menggetarkan ketenangan kami. Ridwan mengernyitkan keningnya. Waduh, apaan ini? Suara nangis-nangis kayak gini, serem. Renggo mengangkat bahu. Kita cek ke belakang dulu. Siapa tahu ada yang butuh pertolongan. Aku mengangguk setuju. Hatiku berdebar tidak karuan. Bersama-sama, kami merangkak menuju dapur yang menghadap langsung ke pekarangan belakang. Hiu, hiu. Tangisan itu masih terdengar samar-samar, membuat bulu kudukku merinding. Renggo menatapku serius. Siap, Vi? Aku buka pintunya sekarang. Aku mengangguk gugup. Siap, Bang. Renggo meraih gagang pintu perlahan-lahan, membiarkan pintu terbuka dengan gemas. Namun, sesampainya di pekarangan, tangisan itu lenyap begitu saja. Aku menggeliat gugup, merasa ada yang memperhatikan kami dari balik kegelapan. Gimana, Bang? Bisikku. Renggo menggeleng pelan. Mari kita awasi dulu. Mungkin ada yang membutuhkan bantuan. Selama beberapa menit, kami memandangi pekarangan yang gelap gulita. Tidak ada yang terlihat aneh. Namun atmosfer tak nyaman tetap terasa di udara. Akhirnya, Renggo mengangkat bahunya. Kembali ke ruang tengah saja, Vi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa tidak kita coba komunikasi langsung? Ajakku, penasaran dengan keberadaan arwah di balik suara tangisan tadi. Ridwan menimpali. Lebih baik tidak, teman. Kita tidak tahu bentuknya. Bisa-bisa malah bikin situasi makin runyam. Pengalaman bersama seringkali menghadirkan arwah-arwah mengerikan yang siap menghadang. Tetapi kali ini Renggo menolak untuk menjajal nasibnya. Merasa yakin bahwa arwah di luar sana jauh lebih menyeramkan dari yang pernah kami temui sebelumnya. Waktu pun beranjak ke pukul 2 dini hari. Kami bertiga masih terjaga. Mbak Wiwik masih belum juga siuman dari pingsannya. Dan suasana gelap gulita pekarangan belakang masih menghantui pikiran kami. Ngantuk juga, sebenarnya. Keluh Renggo, menguap panjang. Ridwan mengangguk setuju. Iya, ngantuk juga Gewe. Kami menghabiskan beberapa menit berikutnya dengan menguap tanpa henti. Tetapi ketika mataku merasa sudah tidak tahan lagi, aku memutuskan untuk sebentar tidur sejenak. Ketika aku membuka mata, pagi telah tiba. Aku melihat sekeliling, hanya menemukan Bang Renggo yang masih terbaring di lantai sambil menonton berita pagi di televisi. Apa kabar, Bang? Mana Mbak Wiwik? Tanyaku, mencari tahu apa yang terjadi selama aku tertidur. Renggo mengerjapkan mata. Dia sudah diantar pulang ke kosannya. Tidak ada yang terjadi saat kamu tidur. Apa benar begitu? Tanyaku, merasa lega. Renggo mengangguk. Tadi saat subuh,
Wiwik bangun dan minta diantar ke kamar mandi. Begitu sampai di belakang, bau aneh mulai tercium. Bau api Beng. Tini aku tertarik. Entah, mungkin bau dari arwah tadi malam. Wiwik malah mengajakku mengantarnya ke musola. Jelas Renggo menunjukkan ketidaksukaannya. Apa rencananya malam ini? Tanyaku lagi, merasa penasaran. Renggo menggeleng. Aku tidak yakin. Wiwik sepertinya kapok dengan semua ini, tidak ingin terlibat lagi. Terus, siapa yang akan jadi sukarlawan untuk mediumisasi malam ini? Tanyaku lagi, mempertanyakan rencana selanjutnya. Renggo menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, kita lihat saja nanti. Sekarang, kami berada dalam kebuntuan. Aku hanya berharap Mbak Wiwik bersedia melanjutkan mediumisasi supranatural demi menyelesaikan masalah di rumah ini. Aku harus segera kembali ke kosanku sebelum kemudian pergi ke kampus. Sore nanti, aku pasti akan kembali ke sini untuk melanjutkan apa yang harus dilakukan. Aku adalah salah satu dari tim paranormal yang terdiri dari Renggo, Ridwan, Wiwik, dan aku sendiri. Malam ini, kami kembali berkumpul di warung tahu telur dekat stasiun radio RRI setelah sholat maghrib. Kali ini, kami tidak sendirian. Mbak Wiwik, yang biasanya menjadi sukarlawan dalam ritual-ritual kami, telah digantikan oleh seorang wanita bernama Mbak Nurul. Wiwik, ucapku, mencoba menguatkan Mbak Nurul. Nurul sepertinya sangat rajin dalam ritual ini. Mbak Wiwik tersenyum. Nurul ini memang rajin dan alim, tapi tidak begitu lancar berbahasa Jawa, ya. Mbak Nurul menanggapi dengan canggung. Enggak kok, biasa aja. Renggo memotong. Tapi kamu sudah siapkan, Nurul? Iya, Mas, jawab Nurul mantap. Insya Allah, aku siap. Kami semua mengangguk puas. Setelah salat Isya, kami meninggalkan warung dan menuju rumah kontrakan Sam Ridwan. Di pekarangan belakang yang dipenuhi tanaman liar, Sam dengan cekatan menggelar tikar kloso lebar sebagai alas untuk duduk bersila. Di sekitar pipa septi tang, terdapat piring-piring berisi kembang melati yang disiapkan dengan rapi. Apa fungsi kembang melati ini, Sam? Tanyaku, penasaran dengan detail ritual ini. Lah, Jaren, Renggo Kongo kembang melati fik, jawab Ridwan, menunjuk ke arah Renggo. Renggo menambahkan, kalau arwah emang suka sama bau kembang melati, ya biar tenang gak ngamuk-ngamuk. Mbak Wiwik, kalau arwahnya ngamuk, gimana? Tanyaku, mencoba menggoda. Embeaki membalas, nekaraheng gamuk, yoserem, Sam. Ranggu tertawa. Guinea-Bissau jaminggak bakalan gamuk, Wiwiak. Kali ini, suasana Uporambe terasa berbeda dari ritual sebelumnya. Tidak ada piring beras merah atau darah ayam betina. Yang ada hanya 3 piring kembang melati. Setelah semuanya beres, kami duduk bersila di atas tikar. Sementara Mbak Nurul harus duduk di dekat pipa septi tang. Siap temenan, Rul? Tanya Mbak Wiwik, memastikan kesiapan Nurul. Insya Allah, siap, Wik. Jawab Nurul dengan percaya diri. Ridyan memotivasi. Ves, mugol lancar bengiki. Mbak Nurul tampak begitu tenang duduk bersila di dekat pipa septi tang. Kami yang duduk berhadapan dengannya hanya bisa berharap semoga ritual kali ini berjalan aman. Renggo menyalakan hio dengan hati-hati. Aroma semerbak langsung mengisi udara, membuat Mbak Nurul sampai terbatuk-batuk. Are you well? Gak popoe. Tanya Wiwiak ke water. Mbak Nurul menjawab sambil terbatuk. Aku gak popo, Wik. Ridvan mängde sulkan. Ngo, hioniade pinda gak Johan, med sakno Nurul. Renggo segera bertindak. Gue pindahin samping septi tang aja, Wan. Setelah Renggo memindahkan hio,
Kejadian Mbak Nurul terbatuk-batuk akibat asap hio bisa dihindari. Begini aja enaknya. Wan, kata Ridwan setuju. Ya wes, ayo mulai nggo akak Renggo. Kami bersiap memulai ritual mediumiasi. Renggo duduk paling depan, berhadapan langsung dengan Mbak Nurul. Ia menyuruh Nurul untuk memejamkan mata, sementara kami bertiga membaca Al-Fatihah berulang kali. Beberapa menit kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan kami semua. Wah! Huaa! Tangisan keras terdengar dari Mbak Nurul. Wajahnya tiba-tiba menunduk, menunjukkan bahwa arwah telah merasuki tubuhnya. Bang! Udah masuk arwahnya? Tanyaku dengan khawatir. Serim, Sam ucapik, merinding mendengar tangisan Nurul. Ridwan bertanya, yok, opo ikin gegeo? Gewe tanyain dulu ya, kata Renggo dengan hati-hati. Mbak Nurul masih menangis dan berguling-guling di dekat septi tang. Renggo harus memeganginya agar tidak melukai diri sendiri. Nangis terus, bang, ucapku khawatir. Iso, bisa ditanya-tanya gak, Sam? Tanya Wiwik, memperhatikan keadaan Nurul. Renggo mengangguk. Makanya, Gewe mau nyoba nanyain nih, Wik. Selama beberapa menit, Renggo membiarkan Nurul menangis. Tangisannya perlahan mereda, dan ia mulai tenang. Sekarang mau Gewe tanyain lagi, Wik, kata Renggo. Ayo, wes, lanjut nggo, kata Ridwan mendukung. Mbak Nurul terkulai lemas di dekat septi tang. Sementara Renggo bersiap untuk bertanya pada arwah yang merasuki tubuhnya. Gimana kabarmu di sana, Mirna? Tanya Renggo. Nurul yang kesurupan menjawab. Aku Mirna. Renggo menjejar. Mirna? Asalnya dari mana? Aku dari Cilacap, jawab arwah Mirna. Cilacap, kerja atau kuliah di Malang? Tanya Renggo dengan penasaran. Aku ngontrak di sini sama suamiku. Dia pegawai ban, ungkap arwah Mirna. Kapan itu? Tanya Renggo. Tahun 86, jawab arwah Mirna. Terus kenapa kamu ada di Malang? Mati kenapa, Mirna? Tanya Renggo dengan hati-hati. Aku dibunuh suamiku. Wah. Tanjis arwah Mirna Peka. Kami terkejut dengan pengakuan Mirna. Ridwan bertanya. Nangis terus, bang. Makanya, Gewe mau nyoba nanyain nih, Wik, kata Renggo. Mbak Wiwik bertanya padaku. Duh, Sam, kok nangis terus ini? Kami semua mendengarkan dengan cemas saat Renggo bertanya pada arwah Mirna. Mengapa suamimu membunuhmu? Mirna? Tanya Renggo. Suamiku selingkuh, jawab arwah Mirna tersesak-sesak. Terus kamu enggak terima? Tanya Renggo lagi. Kenapa nasibku jadi begini? Hiks. Tangis Mirna semakin hebat. Tenang Mirna, tenang. Biar masuk neraka suamimu, ucap Renggo dengan tegas. Aku mau dia mati. Mati, teriak arwah Mirna. Iya, pasti masuk neraka suamimu, ucap Renggo menghibur. Bang Renggo terus berusaha menenangkan arwah Mirna, sementara kami mengamati dengan hati-hati. Akhirnya, Renggo dengan halus meminta arwah Mirna untuk pergi dari rumah ini. Rumah ini sudah ada yang menempati. Mirna, kamu harus pergi dari sini, ya? Pinta Renggo. Tapi, tolong kuburkan tubuhku, pinta arwah Mirna dengan terisak-isak. Kami tercengang mendengar permintaan arwah Mirna. Bagaimana kami bisa memenuhi permintaan sulit ini? Bagaimana, Bang? Tanyaku, cemas. Ya, lah, tapi mana rumahnya? Tanya Wiwi. Renggo bertanya pada arwah Mirna. Biar apa? Gak di Malang. Aku ingin dicari makan sama kalian, Bang.
Cilacap itu di Cimacap, Kemaros, Balikpapan, jawab arwah Mirna. Tapi mana rumahnya? Tanya Ridwan. Sudah, diajak Kuro kita harus segera. Wiwik, ucap Renggo. Ayo, biar kita cari dulu rumahnya, kata Ridwan. Aku setuju dengan saran mereka. Renggo menaruh bunga melati di atas septi tang, dan kami berangkat meninggalkan rumah Sam. Tunggu, Bang, teriak Wiwik saat Renggo keluar dari kontrakan. Renggo berhenti dan bertanya, ada apa, Wik? Woi, kita gak bawa barang, Bang, kata Wiwik. Renggo tersenyum. Iya, maaf, Wik, yang kelupaan kesini. Kami berhenti untuk mencari rumahnya arwah Mirna. Part 4. Aku, Ridwan, dan Renggo kembali berkumpul di warung tahu telur dekat stasiun radio RRI setelah maghrib. Kali ini, Mbak Wiwik ikut serta, tetapi ia tidak lagi menjadi sukarlawan seperti malam sebelumnya. Seorang wanita bernama Mbak Nurul menggantikan posisinya. Wiwik, Nurul ini rajin banget ibadahnya. Dia terlihat begitu alim, ujar Renggo sambil menyapa. Enggak kok, Mas, biasa saja aku, jawab Mbak Nurul sederhana. Tapi kamu sudah benar-benar siap, kan? Tanya Renggo memastikan. Iya, Mas, insya Allah, aku siap, jawab Mbak Nurul mantap. Mbak Nurul terlihat pendiam dan fokus membaca ayat-ayat Quran melalui aplikasi di ponselnya. Aku yakin ia telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi sukarlawan mediumisasi malam ini. Menjelang Isya, kami meninggalkan warung itu dan tiba di rumah kontrakan Sam Ridwan. Dia segera menyiapkan upo rambe di pekarangan belakang yang penuh dengan tanaman liar. Dengan cekatan, tikar kloso besar diletakkan sebagai alas duduk, sementara piring-piring berisi kembang melati ditempatkan di dekat pipa septi tang. Apa ini, Sam? Mengapa ada kembang melati? Tanyaku penasaran. Renggo bilang arwah suka dengan aroma kembang melati, jadi biar tenang dan tidak mengamuk, jawab Ridwan. Wiwik mengangguk setuju. Kalau arwahnya marah, itu bisa menyeramkan, Sam. Renggo tertawa. Gak bakal marah, Wiwik, gewe jamin itu. Upo rambe kali ini terasa berbeda dari sebelumnya. Tak ada piring beras merah atau darah ayam betina seperti malam sebelumnya. Hanya ada 3 piring kembang melati. Setelah semuanya disiapkan, kami duduk bersila di atas tikar, sementara Mbak Nurul harus duduk di dekat pipa septi tang. Kita siap, teman-teman? Tanya Wiwik. Insya Allah, saya siap, Wiwik, jawab Mbak Nurul. Ridwan berkata, semoga malam ini lancar, ya. Renggo menyilaukan hayo. Aroma harumnya tercium di udara. Mbak Nurul terbatuk-batuk karena asapnya yang pekat. Rul, kamu baik-baik saja? Tanya Wiwik khawatir. Aku baik, Wiwik, jawab Mbak Nurul dengan sesak. Ridwan menyarankan, Hio dipindah agak jauh dari sini, biar Nurul tidak terganggu. Renggo cepat-cepat menarik Hio dan menempatkannya di samping septi tang. Asapnya tidak lagi mengganggu Mbak Nurul. Sudah bagus seperti ini, kata Ridwan. Baik, mari mulai, ujar Wiwik. Ada 5 batang Hio berdiri di hadapan kami. Armenia menyen gat hidang. Mbak Nurul tampak tegang. Fokus untuk mediumisasi malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yukap Wiwiak. Kami mulai membaca doa-doa dan ayat-ayat suci. Beberapa menit kemudian, suara tangisan tiba-tiba memenuhi pekarangan. Wow, huaa, teriak Mbak Nurul sambil menunduk. Wajahnya pucat. Bang, arwahnya sudah masuk, kataku. Wiwik, dia menangis, kata Ridwan. Yuk, apa yang harus kita lakukan? Tanya Renggo, cemas. Mbak Nurul terus menangis dan berguling-guling di dekat septi tang, membuat Renggo harus memegangi tubuhnya. Biarkan dia menangis dulu, kata Wiwik.
Kita lihat apa yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, tangisannya mulai mereda. Tubuh Mbak Nurul terlihat tenang, meskipun wajahnya masih pucat. Sekarang, saatnya untuk bertanya, kata Renggo, serius. Dia mendekati Mbak Nurul yang telah kesurupan. Siapa namamu? Tanya Renggo. Aku, Mirna. Jawab Mbak Nurul dengan suara bergetar. Mirna, dari mana asalmu? Tanya Renggo lagi. Aku dari Cilacap. Jawab Mirna. Cilacap. Kenapa kamu ada di Malang? Kuliah atau bekerja? Tanya Renggo. Aku tinggal di sini dengan suamiku. Dia pegawai bank. Kata Mirna. Kapan itu terjadi? Tanya Renggo. Tahun 1986. Jawab Mirna. Kenapa kamu dibunuh? Tanya Renggo, memasuki bagian yang sensitif. Suamiku, dia selingkuh. Kata Mirna dengan suara bergetar. Kamu tidak bisa menerima hal itu. Tanya Renggo lagi. Nasibku, bagaimana ini bisa terjadi? Mirna menangis. Tenang Mirna. Suamimu pasti akan mendapat balasannya. Kata Renggo, mencoba menenangkan Mirna. Iya. Pasti dia akan menerima hukuman yang setimpal, kata Renggo, sambil mengusap pelan punggung Mirna. Ritual berlanjut dengan pembakaran kemenyan dan pembacaan doa-doa untuk meminta agar Mirna bisa tenang. Kami semua berharap agar Mirna bisa menemukan kedamaian setelah kematian tragisnya. Setelah beberapa saat, Mirna mengungkapkan keinginannya dengan tegas. Tolong kuburkan tubuhku. Kami terkejut mendengarnya. Tubuhmu ada di dalam septi tang. Tanya Renggo, mencoba memastikan. Ayah, tolong, kuburkan aku. Mirna berteriak dengan penuh emosi. Permintaannya mengharuskan kami untuk menggali septi tang dan mengambil jasadnya. Ini bukanlah tugas yang mudah. Tetapi kami tidak punya pilihan lain jika ingin membantu arwah Mirna menemukan kedamaian. Bagaimana kita melakukannya, Renggo? Tanyaku. Kita harus menemukan cara besok pagi, kata Renggo dengan serius. Sepertinya esok akan menjadi hari yang sulit bagi kami. Kami harus menyelesaikan urusan dengan mayat yang terkubur di dalam septi tang, menguburkannya dengan layak, dan mengadakan acara tahlilan agar Mirna bisa tenang. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.